Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar tunai apa nih sudah berada kembali kita pagi hari ini seperti biasa di Jumat pagi di talkshow kita di program Halo Polisi ya, yang tentunya kita menghadirkan dari Polres Tanah Laut, dan juga hari ini kita dipandu dengan rekan Tia Pawanda ya. Iya. Iya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi ya. Iya, juga sudah berhadir Bapak Ibtu Abdul Somad, Sarjana Hukum, dan juga iya, semangat sehat Pak ya. Semangat. Alhamdulillah. Salam presisi. Salam presi. Kapolri baru ya. Iya, rekan-rekan Tumreng FM seperti biasa, kita juga memberikan kesempatan untuk Anda bisa bergabung bersama kami di 81150123004, dan juga kita informasikan live streaming kita di tvfm.tanahlotkap.go.id dan juga live Instagram kita di @radio tutup paneng. Baik, untuk memperkenalkan lebih lanjut juga jabatan beliau dan juga nama beliau, kami persilakan untuk Mbak Tia Pawanda di pagi hari untuk mengenalkan. Silakan. Iya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat berbahagia ya, Kak Iwan di pagi Ya, hari ini. siap. Oke, pagi ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa ganteng dan gagah. Luar biasa ya. Luar biasa. Oke, ada Kanit Satu Reskrim Umum Satreskrim Polres Tanah Laut, yaitu Bapak Ibda Abdul Somad SH.MH. Selamat pagi Bapak. Ya, pangkatnya salah itu ya. Oh siap, Ibtu, nggih, ya. mohon izin. Ya, benar. Itu. Itu. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, dan saya ingin menyapa para pendengar di Radio 1023 Tuntung Padang FM ini. Selamat pagi dan salam presisi kepada seluruh para pendengar dan warga Tanah Laut, bahwa pada saat ini Polri lagi gencar-gencarnya akan membasmi tentang mafia tanah. Dari program dari Bapak Kapolri bahwa mafia tanah akan kita kita basmi dan kita sedikit komplain, meminimalisir komplain bahwa sengketa tanah di Kabupaten Tanah Laut memang saat ini trennya agak menurun dibandingkan tahun 2019. Gitu. Jadi perlu disampaikan bahwa tren sengketa tanah di Kabupaten Tanah Laut ini trennya meningkat pada tahun 2019. Jadi trennya meningkat, di mana pada saat itu berdasarkan laporan yang sudah terdata di Polres Tanah Laut adalah sekitar 20 laporan di tahun 2019. Kemudian trennya menurun di tahun 2020, yaitu sekitar 15 perkara. Ya, kemudian di tahun 2021 di triwulan pertama ini kami di unit tindak pidana umum di Satreskrim Polres Tanah Laut saat ini baru kita menerima ada 5 pengaduan. Ya, 5 pengaduan di triwulan pertama ini. Dan yang 5 pengaduan ini baru di bulan Maret ini. Mudah-mudahan dengan sering kita melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat bahwa terkait sengketa tanah dan kepemilikan tanah ini akan mengurangi dan meminimalisir sengketa di Kabupaten Tanah Laut. Oke. Selanjutnya kita perkenalkan ada Bapak Ridoni selaku anggota unit 1 Reskrim Umum Satreskrim Polres Tanah Laut. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, dalam keadaan sehat walafiat. Iya, alhamdulillah. Jadi hari ini Mas Iwan kita akan membahas tentang permasalahan sengketa tanah yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Iya, memang sengketa tanah konflik agraria ini ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Nah, untuk pembahasan permasalahan sengketa tanah pada pagi hari ini, kita juga mengundang untuk seluruh rekan dengar yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Apabila ada pertanyaan terkait sengketa tanah bisa ditanyakan. Bisa menghubungi tadi tuh ya 081150123004 baik WA maupun juga telepon. Iya. Oke, baik, kita mulai saja. Tadi kita udah memperkenalkan diri ya. Habis itu bisa untuk Bapak Ibtu Abdul Somad SH.MH, mohon izin Bapak bisa perkenalkan sedikit kepada kita semua tentang terkait permasalahan sengketa tanah.
Ya, dipersilahkan Bapak. Oke, perlu kami sampaikan kepada para pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM yang saat ini menggunakan gelombang 102.3 ya Pak ya. Iya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, para pendengar seluruh warga Tanah Laut, bahwa saat ini negara hadir untuk memberikan kembali untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negaranya. Makanya kita selaku aparat penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat terkait sengketa tanah ini, kami dari Kepolisian Resort Tanah Laut dan jajaran akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait sengketa tanah ini. Adapun dasar-dasar hukumnya terkait kesengketaan tanah ini, karena yaitu dasar hukumnya tujuan kemerdekaan sejak berdirinya itu Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa di dalam Undang-Undang 1945 alinea kedua dijelaskan bahwa kemerdekaan bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi dengan kehadiran atas kepemilikan tanah atau penggarapan tanah itu mewujudkan bahwa rakyatnya bersatu, berdaulat dan adil dan makmur, untuk kemakmuran rakyatnya. Artinya apa? Ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria. Memang itu. Karena negara Indonesia itu adalah pada tahun 1945 itu adalah negara agraris. Jadi pemanfaatan lahannya itu untuk kemakmuran rakyat. Sebagaimana dijabarkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa penguasaan sumber daya agraria termasuk di dalamnya adalah tanah, yaitu mencakup bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara yang ditujukan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Jadi memang kehadiran negara ini memang untuk memberikan rasa aman dan kesejahteraan untuk rakyat. Jadi untuk seluruh kemakmuran rakyat Indonesia. Kemudian berbagai peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pertanahan dan pembagian kewenangan pusat dan daerah sudah ada, namun konflik kadang sengketa pertanahan berawal dari mungkin sengketa karena dia ada nilai potensialnya. Dan nilai potensial ini bisa perkebunan, ya kan, pertambangan. Dan itu terjadi konflik baik itu antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan, perusahaan dengan masyarakat, begitu juga sebaliknya. Dan saat ini sangat sangat banyak laporan keterkaitan apalagi tentang sengketa antara masyarakat dengan perusahaan, perusahaan dengan masyarakat. Karena ada nilai itu tadi, nilai ekonomisnya tadi. Jadi masyarakat kenapa merasa kadang tanaman sawit perusahaan sudah misalnya 15 tahun. Kenapa sudah 15 tahun, waktu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke-10 tidak ada komplain. Kemudian tiba-tiba ada tahun ke-15 ada penghadangan dan lain sebagainya, sehingga akan menimbulkan sengketa dan konflik-konflik perkebunan. Memang konflik sengketa tanah ini bersifat dinamis, Pak. Jadi memang bahasanya itu berubah-ubah gitu, jadi berubah-ubah karena memang yaitu tadi tanah dan sumber alam yang ada di seluruh ini untuk kemakmuran rakyat, terkadang itu perlu pencerahan dan edukasi kepada masyarakat. Kenapa baru timbul sekarang, sebelum-sebelumnya tidak ada timbul. Nah, kemudian juga diberitahukan kepada masyarakat bahwa ketika memiliki lahan segera disurati. Kemudian tujuannya adalah untuk apa? Untuk kepastian hukum. Kadang kita punya tanah tapi tidak punya legalitas sehingga kepastian hukumnya itu tidak jelas. Nah, negara padahal sudah mempersiapkan, tujuannya adalah untuk memberikan suatu kepastian hukum. Nah, Polri sebagai aparat pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dituntut berperan mengatasi konflik sengketa tanah atau pertanahan agar tidak berkembang menjadi gangguan Kamtibmas, apalagi menimbulkan korban baik material maupun korban jiwa. Jadi kita meminimalisir konflik. Iya, benar-benar. Ngeri sekali ya Kak kalau sampai terjadi korban jiwa. Kadang kita pernah lihat juga ya sempat serang-serangan ya ini. Apakah sengketa tanah ini harta warisan termasuk Pak Somad? Nah,
Jadi kalau sengketa tanah itu kan bermacam-macam timbulnya. Faktornya. Faktornya Iya, macam-macam. faktor Jadi pemicu. kalau sekarang ini lagi tren itu kan apa namanya tentang waris gitu kan. Nah, iya kan. Nah, di dalam penyelesaian sengketa tentang waris itu kan sudah ada aturan di dalam undang-undangnya dijelaskan kalau tentang waris itu ada diatur dalam undang-undang agama Islam. Ada juga dalam aturan undang-undang regulasinya sudah ada yang diatur di pengadilan negeri agama. Nah, terkadang masalah waras dan waris ini kan nah ini susah. Tipis. Jadi dalam harus dipikirkan dengan masing-masing apakah orang tersebut berhak menerima waris apa tidak. Nah itu harus diurut dulu keturunannya dari mana, anunya dari mana. Dibagi salah, tidak bagi mungkin salah Iya. ya. Sampai ada yang tega membunuh orang tua kan. Ya itu. Jadi memang munculnya sumber konflik pertanahan itu secara sektoral pasca diberlakukannya Undang-Undang Agraria tahun nomor 5 tahun 1960 antara lain adanya tumpang tindih undang-undang Pak. Jadi antara undang-undang kehutanan, undang-undang sumber daya air, undang-undang perkebunan, undang-undang dan lain-lain. Jadi antara undang-undang lain dengan undang-undang yang satu saling berkaitan sehingga akan menimbulkan konflik juga. Jadi di masyarakat juga demikian. Pak saya sudah mempunyai sporadik, saya sudah SM. Jadi di masyarakat juga banyak yang antara sporadik dengan SHM, sporadik dengan sporadik. Itu banyak juga muncul berarti tumpang konflik-konfliknya. tindih ya Pak ya? Ya tumpang tindih seperti itu. Nah itu kita karena belum dilaksanakannya pendaftaran tanah Pak. Jadi kenapa itu terjadi? Karena belum dilaksanakannya pendaftaran tanah di seluruh Indonesia sehingga belum memberikan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Nah sekarang di masyarakat Pak saya sudah punya sporadik di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 bahwa yang dimaksud hak kepemilikan tanah itu adalah sertifikat. Kalau sporadik sebagaimana diatur dalam PP nomor 24 tahun 1990 tentang pendaftaran tanah bahwa sporadik itu adalah penguasaan tanah secara sporadis. Jadi dia hanya membuat pernyataan sporadis kemudian diketahui oleh kepala desa dan RT dan setempat. Itu. Jadi intinya adalah pendaftaran tanah di seluruh Indonesia harus memberikan kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Kemudian sumber konflik lainnya adalah ada dengan kadang perusahaan memiliki izin lokasi dan izin usaha tanpa ada HGU, itu juga sumber. Kemudian motifnya untuk cari pinjaman bank dipakai usaha di tempat lain, itu sistemnya kadang kalau saat ini sawit itu sistemnya plasma. Iya, plasma. Iya. Masyarakat dikumpulkan, itu kan ada undang-undang perkebunannya. Setiap perusahaan yang mempunyai kebun inti harus ada lakukan plasma dengan partisipasi masyarakat. Nah kemudian ada penarikan sporadik dan lain sebagainya. Nah itu juga akan menimbulkan berbagai macam konflik. Kemudian yang timbulnya itu kurangnya koordinasi. Ya, terkadang menimbulkan sumber konflik kurangnya ada koordinasi antar instansi terkait hingga menimbulkan harkamtipmas. Nah itu juga sumber-sumber konflik juga. Nah, kalau untuk upaya Polri sendiri nih, Pak Somad untuk menangani sengketa pertanahan ini bagaimana kiat-kiatnya? Mungkin peranan kepolisian ya dalam mengatasi konflik ini. Kalau kita sebagai aparat kepolisian, yaitu yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Nah inilah yang perlu kita jaga harkamtipmasnya, sehingga kalau harkamtipmasnya aman maka orang akan melakukan investasi di Kabupaten Tanah Laut. Betul. Nah itu jadi kita harus menjaga pemeliharaan harkamtipmasnya. Kalau pemeliharaan harkamtipmasnya bagus, suasana kamtipmasnya bagus, kondusif, mesti industri dan perekonomian akan muncul dengan sendirinya. Investor akan datang. Oh ternyata di Kabupaten Tanah Laut ini keamanannya bagus, anunya bagus, pantainya sempriwing pantainya indah, kan tidak ada sengketa, orangnya baik-baik, ramah-ramah, sehingga akan mendatangkan investor-investor karena dalam keadaan keamanannya tadi terjamin.
memang di suatu negara jika keadaan keamanan terjamin maka perekonomian akan baik dan investor akan datang ke tanah laut nanti kalau keadaan keamanan. Kemudian dilanjutkan juga bahwa tugas pokok Polri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 disebutkan tugas pokok Polri Kepolisian Negara Republik adalah memelihara harkam tipmas tadi, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman dan pelayanan masyarakat. Kemudian ada penjabarannya saat ini Pak Kapolri baru adalah presisi tadi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Itulah program-program yang harus kita dukung. Jadi kita sebagai di jajaran kepolisian, apapun kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh kepimpinan, baik itu pimpinan pusat maupun pimpinan di daerah, kita harus kita amanahkan hingga program-programnya pun akan berjalan. Nah, kan itu. Dan ini merupakan apa, Pak? Nah, adalah terkaitan tanah ini adalah program pembangunan infrastruktur keagrarian. Jadi ketika program infrastruktur keagrarian ini berjalan dengan baik, maka akan berkurang, Pak, kasus sengketa tata ruang dan pertanahan di tanah laut ini. Jadi kalau program pembangunan infrastruktur keagrarian yaitu berjalan dengan baik, maka konflik sengketanya berkurang. Ketika konfliknya berkurang, maka apa yang seperti yang disebutkan tadi bahwa akan terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Tadi itu. Luar biasa sekali ya Pak penjelasannya ya Kak Iwan ya. Iya, lengkap banget Mas Somad ya. Mas Somad. Lengkap banget ini. Iya, gini Pak, sesuai dengan presisi juga kan dari Kapolri bahwa penegakan hukum yang mungkin melalui dari anu dulu. Jadi untuk mekanisme mungkin ada dari masyarakat yang ingin mengadukan permasalahan sengketa tanah ini, apakah melalui Babin dulu atau dari kepala desa dulu atau gimana mekanismenya untuk pengaduan ke Polres itu, Pak? Nih saya punya narasumber yang satu lagi. Iya. Jadi, biar kalau permainan sepak bola itu berimbang. Jadi, jadi permainannya tuh dari sayap kanan, ini ada yang sayap kiri. Jadi kalau ini saya kasihkan ke anggota saya, anggota yang handal yaitu Brigadir Ahmad Ridoni. Jadi bagaimana tata cara pelaporan apa tadi? Iya, pengaduan yang kan sebanyak tentang sengketa tanah seperti apa? Izin saya menjawab, cuma apabila ada kekurangan nanti ditambahkan oleh Pak Kanit. Untuk pengaduan perkara tanah sama aja seperti pengaduan perkara yang lainnya. Intinya untuk pengaduan tanah, para pelapor itu harus melengkapi administrasi antara lain hak atas tanah, legalitas tanah yang ingin diadukan lokasi-lokasi, sama membuat pengaduan kepada Kapolres Tanah Laut yang ditujukan kepada Kapolres Tanah Laut, nanti kan diturunkan kepada unit yang menangani masalah pertanahan. Ya, kita mungkin break dulu ya. Nampaknya ada yang ingin bergabung di pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betakun Pak. Oh iya, dengan siapa nih Pak? Bapak Supri di Gunung Makmur. Supri di Gunung Makmur. Ya silakan Pak, apa yang ditanyakan nih Pak? Betakun, untuk penyelesaian sengketa tanah itu kira-kira berapa lawas menyelesaikannya tuh nah? Itu aja hendak betakun itu. Terus Pak? Ya, betakun itu aja. Kira-kira berapa lawas menangani perkara sengketa tanah itu nah dari pihak polisi? Iya. Makasih dulu. Iya, terima kasih ya. Waalaikumsalam Bapak Supri yang ada di Gunung Makmur nih. Bapak Ahmad Ridwan ini lanjut apa langsung Bapak Somad nih untuk melakukan dari Bapak Supri di Gunung Makmur nih. Terima kasih Pak Supri di Gunung Makmur. Salam presisi untuk Pak Supri. Ya, salam hangatnya di Gunung Makmur. Terima kasih Pak Supri atas pertanyaannya. Kemudian akan memberikan sebuah jawaban. Mudah-mudahan jawaban ini dapat memberikan sebuah pencerahan. Terkait waktu penanganan itu tergantung daripada bobot perkara itu tersebut. Nah, apakah dalam perkara itu kalau di dalam kita itu ada klasifikasi mudah, kemudian sedang dan sulit. Nah, itu kalau mudah mungkin pertama saksinya
lengkap, tidak jauh, ya kan, di luar di dalam kota saja, atau misalkan saksinya hanya di situ-situ saja, kemudian tidak ada saling komplain yang begitu menonjol. Karena dalam penanganan sengketa tanah di kepolisian juga ada dua penyelesaian. Yang pertama penyelesaian langsung secara restorasi justice atau memberikan mediasi kepada para pihak. Jadi kita memberikan pelayanan kepada masyarakat itu tidak semuanya harus dihukum atau dituntut sesuai dengan regulasi undang-undang hukum acara pidana. Kemudian kita juga bisa malah sebagai program saat ini adalah penyelesaian restorasi justice atau penyelesaian di luar pengadilan dengan memanggil para pihak-pihak gitu. Jadi kalau keterkaitan dengan berapa lama waktunya, memang kalau terkait sengketa pertanahan ini memang mohon maaf agak lama karena ada koordinasi antara satu instansi dengan instansi lain. Karena yang sangat berperan di sini adalah dari kantor BPN pertanahan ya, kantor agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut. Dan dalam hal ini kita selaku di unit yang menangani terkait sengketa harta benda ini selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak BPN. Apalagi nanti keterkaitannya sengketa itu sudah dengan sertifikat kan gitu, sehingga kita harus berkomunikasi dan memberikan jawaban secara kepastian tadi. Karena di dalam agraria itu kepastian letak dan batas-batas bidang tanah dan kepastian angka itu sangat mendukung sekali untuk proses penegakan hukum. Jadi jangan sampai luas letaknya tidak tepat sehingga proses pelaksanaan penanganan sengketa tanah tidak berjalan dengan apa adanya. Kita harus sesuai dengan faktanya seperti apa. Gitu. Iya, gitu Pak Supri ya. Mudah-mudahan bisa didengar dan disimak juga bahwa yang kita mungkin dari levelnya dulu ya. Levelnya apakah sulit banget? Jadi apakah kadang-kadang permasalahan agraria ini ada yang orangnya yang dari Jakarta, itu mungkin yang itu yang waktunya kita tidak bisa memastikan ya berapa lamanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena kita panggil sekali nggak datang, itu 2 kali nggak datang, gitu ya. Apalagi kalau dalam sebuah narasi laporan pengaduan tuh terkadang tuh saksi-saksi terkait itu alamatnya tidak jelas. Saksi-saksi terkait namanya Adul misalnya, juga tahunya namanya Abdul ya. Itu kan terkadang salah sasaran. Kadang kita kan nggak tepat gitu. Jadi memang itulah tugas kepolisian, harus menggali sebuah laporan yang memang benar-benar detail secara teliti dalam melakukan investigasi. Makanya kami mempunyai tim di bawah pimpinan Bapak Kasat Reskrim, tim penanganan khusus sengketa tanah, bahwa saat ini memang harus ditangani secara detail, secara seksama dengan memperlihatkan atau mempertimbangkan kaidah-kaidah hukum dan kaidah norma-norma yang berlaku di masyarakat gitu Pak. Iya, dan kadang ada juga yang keterangan pembakalnya yang dulu sudah meninggal kan, jadi agak sulit juga. Saksinya yang meninggal, jadi kalau saksi yang sudah meninggal kita kan nggak bisa menanya. Karena kita alamnya berbeda kan? Alamnya berbeda, jadi nggak bisa ya Mas Doni ya. Iya, oke. Dan Mas Doni mungkin bisa dilanjutkan tentang mekanisme pengaduan tadi dan persyaratannya bisa dijelaskan. Ya, bisa dilanjutkan untuk persyaratannya. Yang pertama untuk pelapor melengkapi identitas. Yang kedua kemungkinan menyantumkan alas hak atas tanah tersebut, letak tanah, sama uraian kronologis masalah pengaduan tanah tersebut yang ditujukan kepada Kapolres. Nanti Kapolres disposisikan kepada Kadif yang menangani masalah pertanahan. Jadi itu langkah-langkahnya ya. Siap.
pengaduan masyarakat, karena biasanya bingung apakah ke lurah dulu, apakah kan, yang pasti menyertakan bukti-bukti kepemilikan itu ya. Kepemilikan aja, Pak. Ya silakan Mbak Tia. Ya, kalau untuk kurun waktu 2020 sampai 2021 ini udah ada berapa sengketa tanah yang diselesaikan, Pak Somad? Jadi sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa di pendahuluan saya sampaikan memang trennya saat ini sengketa tanah di tanah laut menurun. Mungkin karena kalau saya beranalisis itu karena saat ini pemerintah kan lagi gencar-gencarnya memberikan program pendaftaran tanah secara sistematis lengkap tadi itu. Jadi sehingga ada beberapa tempat itu yang sudah bersertifikat, jadi sehingga konflik pertanahan atau sengketa pertanahan di kabupaten agak menurun. Dan mudah-mudahan di tahun 2021 ini dibandingkan dengan 2020 untuk semester triwulan pertama ini ada 5 pengaduan, Pak. Jadi dibandingkan dengan triwulan di tahun 2020 itu menurun, Pak. Jadi triwulan pertama di tahun 2020 itu kita mempunyai laporan sekitar 7 laporan dibandingkan triwulan tahun 2021 ini 5 laporan. Jadi trennya menurun. Alhamdulillah ya Kak ya. Alhamdulillah. Trennya menurun. Jadi kalau misalkan kita juga bandingkan laporan pengaduan sengketa tanah tahun 2019 dengan tahun 2020 juga menurun trennya gitu. Jadi tahun 2019 itu jumlah sengketa tanahnya ada 20 laporan, tahun 2020 ada 15. Iya, alhamdulillah. Jadi trennya menurun karena ada program dari PTSL tadi dari BPN yang merupakan program rencana strategis dari pemerintah. Jadi itu mungkin ada impact-nya terhadap sengketa tanah itu. Apalagi kebijakan-kebijakan lain terhadap penanganan sengketa tanah juga ada, Pak. Jadi kebijakannya itu kalau di tempat kami di Kepolisian Resort Tanah Laut kita akan melakukan peningkatan deteksi dini, Pak. Artinya kita mapping deteksi dini daerah-daerah mana yang rawan konflik atau sengketa pertanahan. Dan saat ini kita sudah mapping di 9 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut bahwa sengketa tanah ini yang sering kita tangani adalah di daerah Kecamatan Bati-Bati, kemudian Kecamatan Tambang Ulang, terus Jorong, sama Kintab, Pak. Itu yang laporan yang trennya daerah yang sering ada konflik sengketa pertanahan. Kita sudah mappingkan dan kita utamakan adalah pencegahan secara preemptif, yaitu dengan melakukan edukasi, memberikan sosialisasi dan lain sebagainya. Dan kemudian kita juga akan membangun kemitraan, Pak, kemitraan dengan kepala desa, dengan tokoh-tokoh masyarakat terkait sengketa lahan ini. Jadi kita akan membangun kemitraan kepada masyarakat. Seluruh masyarakat bisa melaporkan kepada kita, bermitra dengan kita. Kemudian dalam menangani sengketa tanah juga mengedepankan instansi berwenang baik itu pemerintah daerah maupun BPN yang sebagaimana saya jelaskan di depan tadi, bahwa kita bermitra dengan kantor Agraria Tata Ruang itu harus bermitra karena semuanya ahlinya itu ada di sana, mulai ahli pengukuran dan lain sebagainya ada di sana di BPN. Yang kemudian kita kalau ada sengketa tanah juga akan melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau restorasi justice. Kemudian ada melakukan tindakan represif dalam rangka penegakan hukum juga. Jadi kebijakan penanganan sengketa itu yang pertama adalah melakukan deteksi dini, yang kedua mengutamakan pencegahan, yang ketiga bangun kemitraan, yang keempat mengedepankan instansi berwenang Pemda dan BPN, kemudian penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang kelima, yang keenam yaitu tindakan represif dalam rangka penegakan hukum, tindakan terakhir, Pak. Dan tetap kita dalam melakukan sengketa pertanahan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, itu yang terpenting, Pak. Jadi itu yang saya sampaikan kepada
para pendengar 1023 Radio Tuntung Padang FM. Iya, mungkin kita break dulu sejenak ya Mbak Atia ya. Iya, Untuk baik, Mbak. menghela nafas dulu Mas Somad, luar biasa penjelasannya, Luar biasa. panjang sekali ya. Jadi nanti buat rekan dengar tetap bersama kami di 102,3 MHz, kita iklan dulu beberapa saat dulu. Rekan-rekan, kita kembali di program Halo Polisi pagi hari ini bersama Ibtu Abdul Somad ya, Sarjana Hukum MH, dan juga Bapak Ahmad Doni, dan juga di Bandung Mbak Tia di pagi hari ini. Berat ya permasalahannya untuk hari ini, luar biasa berat ya, karena berhubungan langsung dengan masyarakat pastinya. Nah, mungkin ingin bertanya sedikit Pak Somad, apakah dalam pengaduan yang sudah dari kepolisian ini, oh sebentar, mungkin ada yang telepon dulu ya, kita angkat dulu nih. Assalamualaikum. Halo. Oh iya, belum terputus ya. Apakah dalam pengaduan ini yang sudah ada masuknya, apakah lebih banyak dari masyarakat ke masyarakat atau dari masyarakat ke perusahaan, Pak? Jadi gimana ini? Jadi sambil Mas Iwan menerima telepon, saya mencoba menjawab, apakah pengaduan itu terjadi antara masyarakat dengan masyarakat atau masyarakat dengan perusahaan? Nah, saat ini yang banyak terjadi adalah antara masyarakat dengan masyarakat. Jadi kalau masyarakat dengan perusahaan baru 2 atau 3 ini. Jadi yang banyak kita tangani adalah antara masyarakat dengan masyarakat gitu. Itu tadi yang saya sebutkan dengan alasan sporadik dengan sporadik, sporadik dengan sertifikat, sertifikat dengan sporadik. Itu. Jadi saat ini itu yang lagi tren. Jadi kalau bicara masalah tanah memang sangat sangat Pak. Dalam sekali karena Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan tanah itu hanya sekali. Tambah-tambah. Kalau mobil, sepeda motor diciptakan besok baru lagi. Kalau tanah sekali diciptakan, Pak. Makanya hidup itu sebagaimana diatur dalam pasal Undang-Undang 45 tadi, pasal 3 bumi, air dan kekayaan yang dikandungnya tadi untuk kemakmuran rakyat. Itu saling akan akan memanfaatkan. Semua orang akan memanfaatkan itu. Sedangkan orang semakin bertambah, tanahnya tetap. Nah itu. Apalagi tanahnya punya potensi ya. Punya potensi, wah ini ada emasnya kan, ada apanya. Kalau ada Mas Somad nggak masalah ya. Mas Somad. Itu ada Mas Somad, Mas Doni dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang Tuhan menciptakan tanah itu sekali saja. Ya, kalau rebutan mobil, hilang mobil, besok beli lagi kan. Nah, kalau hilang tanah bingung ya. Gitu. Apalagi tanah ini investasi Pak ya. Investasi. Semakin tahun semakin naik harganya. Jadi orang semakin beramai-ramai ya untuk memberikan sertifikat. Apalagi mungkin ada pengaruhnya juga Pak ya, Bapak Jokowi, Presiden Jokowi yang membagikan sertifikat tanah yang kemarin ribuan kemarin untuk sertifikat ini mungkin menjadi salah satu faktor juga mengurangi mengurangi konflik pertanahan tadi, karena itu merupakan yang kalau disebut pemerintah itu namanya program pengembangan infrastruktur, Pak. Program pengembangan infrastruktur. Tapi di bidangnya kalau orang berpikir infrastruktur kan ini bangun jalan tol, bangun ini. Nah, ini pembangunan infrastruktur di bidang agraria. Nah, itu. Jadi kalau pembagian sertifikat atau saat ini kalau zaman dulu disebut dengan Prona, saat ini disebut dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap itu adalah program pengembangan infrastruktur keagrariaan namanya, Pak. Jadi itu adalah dengan sasaran meningkatkan kepastian letak dan batas tanah tadi. Jadi kalau sudah kepastian letak dan batas tanahnya jelas, maka tanah itu akan mempunyai kepastian angka luasnya berapa. Dengan kepastian angka luasnya berapa itu nanti mendukung proses penegakan hukumnya. Dan kepastian hukumnya jelas, maka akan mewujudkan tadi itu yang saya sebutkan di atas tadi, akan meningkatkan perekonomian. Itu. Oke, berarti ya. Mungkin Pak Doni akan memberikan penjelasan terkait upaya-upaya Polri atau Polres dalam menangani sengketa pertanahan, yaitu ada berapa Pak Doni? Ada 3. Ada 3, yaitu yang pertama kegiatan preemptif
yang mana kegiatan preventif itu ya berupa deteksi sumber konflik atau mapping. Mapping ke wilayah yang seperti disebutkan oleh Pak Kanit tadi. Untuk sekarang kan untuk perkara tanah yang banyak laporan daerah Bati-Bati, Jorong sama Citap. Kemudian kemitraan atau Polmas dalam rangka problem solving, dalam artian penyelesaiannya kalau bisa diselesaikan oleh Babin Kaptipmas. Mediasi. Kemudian koordinasi lintas instansi kepada BPN atau Pemda. Kemudian yang kedua kegiatan preventif, yaitu pengamanan lokasi, patroli, penggalangan cegah bentrokan fisik. Yang ketiga represif, yaitu penegakan hukum berlandaskan HAM, itu yang terakhir. Kalau tidak ada solusi lagi, Pak. Benar sekali, memang kalau sudah aman, nyaman, itu seperti Bapak Soma tadi bilang bahwa orang akan mudah datang ya, karena amannya tadi untuk untuk berkunjung dan juga investor lah untuk datang ke sini. Baik, kayak Pak ada telepon. Assalamualaikum. Nah, tutup lagi ya. Gugup Kan ada Bang Sama di sini ya. Ya mungkin ada yang mungkin disampaikan lagi mengenai terkait pertanahan ini, karena luar biasa ya, yang namanya konflik agraria ini sangat langsung bersentuhan dengan masyarakat ini, Pak. Jadi kalau ada lagi yang ingin saya sampaikan adalah terkait seperti yang disebutkan lagi secara preventif tadi, yaitu tentang kemitraan dan dalam rangka problem solving. Dan ini perlu adanya partisipasi masyarakat, Pak. Partisipasi masyarakat dalam menangani sengketa pertanahan dalam hal ini dalam lingkup secara mikro, yaitu secara mikro yang ada di desa, Pak. Jadi kalau sudah ada yang di desa itu, maka peran partisipasi masyarakat itu sangat diperlukan sekali, baik itu dari kepala desa, masyarakat sendiri, dan Babin Kaptipmas dan Babinsa. Jadi di skala mikro itu peran kita atau masyarakat bekerja sama dengan Bapak Babinsa dan Babin Kaptipmas, itu nanti disebut dengan partisipasi masyarakat dalam penanganan sengketa. Nah, itu sudah diatur regulasinya, yaitu pasal 83 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa bawah. Iya, nampaknya terhubung dulu Bang, sebentar, mohon izin Pak ya. Assalamualaikum. Halo. Iya, terhubung nih ya. Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa nih Pak? Ini dengan Udin, Pak, di Perintis, Pak. Udin di Perintis. Udin banyak ya, amat banyak juga. Iya, ada apa masalah apa nih Pak? Inggih ulun 4 betakun, Pak, masalah tanah ini. Misalnya ulun nih hendak nukar tanah, ataupun tanah ulun nih hendak ulun jual gitu nah, Pak. Kayak apa caranya kita mengetahui tanah itu kada bermasalah gitu nah, Pak? Itu aja Pak pertanyaan ulun, biar kita nih menukar atau menjual kada tersalah gitu. Iya kan, nukar kucing dalam karung ya kalau. Nah, betul Pak. Iya. Pak, terima kasih banyak. Iya, terima kasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Pak Udin yang ada di Perintis ya. Lah, mungkin langsung saja Bang Somad untuk disampaikan. Terima kasih, salam hangat kami dari Pak Abdul Somad dan Pak Doni. Salam presisi, salam hangat semuanya. Pak Udin, mohon izin saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara membeli tanah biar tidak membeli kucing dalam karung atau dipermasalahkan. Tanah seperti apa tadi? Seperti yang ulun sampaikan bahwa perlu adanya, kalau bahasa kepolisian, melakukan investigasi. Investigasi tidak serta-merta kita, oh Pak, ini ada orang jual harganya murah, silakan dibeli. Kita harus melakukan investigasi, penyelidikan, atau Bapak kalau dalam bahasa di masyarakat ya, cari informasi yang sharing dan saring. Nah, sharing dan saring ya. Ya, tidak harus satu sumber, kan sekarang tuh kalau jual tanah itu kan banyak perantara. Itu yang perlu perlu diwaspadai. Jadi calo-calo ya. Itu harus kita cari letak tanahnya di mana, bener nggak letak tanahnya, tanyakan yang sebelah bener nggak gitu kan, legalitasnya apa, sporadik apa atau sertifikat kan gitu, tanyakan yang benar-benar sehingga akan mengetahui secara pasti letak batasnya tadi dan juga legalitas yang dimiliki. Nah itu
Itu yang pertama. Yang kedua, berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini. Berkoordinasi bisa dengan BPN, nah, menanyakan misalkan kalau legalitasnya sertifikat, kan biasanya penjual itu memberikan kopian, nah, ditanyakan dengan sertifikat nomor bla 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 sekian ini benar nggak letak tanahnya di situ. Nah itu. Yang ketiga adalah berkoordinasi dengan notaris atau pihak-pihak yang mempunyai kewenangan di bidang pertanahan gitu. Itu tetap sharing dan saring terhadap informasi sehingga bisa membeli tanah itu dengan jelas. Lega Pak ya. Lega karena membeli tanah itu bukan pakai daun katanya. Kalau kata Pak Doni itu, Pak saya ini beli tanah itu bukan pakai daun tapi pakai duit nih. Ya Pak Doni. Apalagi sekarang fantastis harga-harganya kalau. Iya. Walaupun mungkin tempatnya kurang strategis, tetap mahal juga sekarang ya, apalagi yang strategis. Oke Pak Udin, yang ada di Perintis sudah terjawab, yang pasti harus benar-benar ditelusur dulu Pak ya, bagaimana asal tanah itu gimana. Jadi kadang kalau ada juga Pak ya orang yang penipuan, hati-hati juga ya Pak ya, karena mungkin untuk memberikan fotokopinya apa yang aslinya mana ya, aslinya saya di bank masih, jadi ada juga seperti itu Pak ya. Iya. Ya kejahatan sekarang kan kejahatan sudah dinamis Pak, berubah-ubah. Kalau zaman dulu melakukan penipuan itu kan harus ketemu ya kan. Kalau sekarang melakukan penipuan cukup lewat telepon, media sosial, Facebook, Instagram. Nah, ngomong-ngomong dengan Instagram, nanti jangan lupa follow akun saya ya. Kalau nggak di follow nanti saya blok. Nanti kalau saya kirim akun Instagram saya di follow, kalau nggak di follow saya blok. Tapi nanti aja lah. Supaya penasaran nih. Tapi di follow back nggak? Tetap saya follow back. Nanti kalau ada yang follow tetap saya follow back. Nah, sudah siaran langsung kan tadi kan. Iya. Nanti banyak penggemar yang follow. Nanti kalau nggak follow saya follow back. Nah, gitu. Kemudian saya menjelaskan tadi Pak Mas Iwan, keterkaitan partisipasi masyarakat itu kan diatur dalam Undang-Undang Desa tadi. Jadi pembangunan kan ini sengketa tanah ini kan tujuannya untuk pembangunan yang produktif dan berkelanjutan ya kan. Maka perlu ada peran serta masyarakat, sehingga kalau ada peran serta masyarakat akan meminimalisir sengketa pertanahan. Dengan meminimalisir sengketa pertanahan, maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut ini akan berkembang. Nah, kayak itu. Dengan pertumbuhan ekonomi berkembang, maka pemeliharaan Harkaptipmas di Kabupaten Tanah Laut berarti berhasil kan gitu. Nah, itu karena ada perubahan atau ada hubungan yang sinergis bersinambung otomatis Pak ya. Antara hubungan dengan masyarakat masyarakat dengan pihak keamanan, dan itu harus kita jaga. Tetapi kalau kita melakukan penegakan hukum atau melakukan pemeliharaan Harkaptipmas tanpa didukung oleh masyarakat, ya kita tidak akan berhasil. Makanya ada landasan hukumnya, yaitu pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, makanya sesuai di dalam Undang Desa itu, pembangunan desa itu kalau desanya maju mesti kotanya maju. Nah, itu tetap dilaksanakan dalam upaya mempercepat meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Sebagaimana Allah jelaskan tadi, perlu adanya partisipasi masyarakat. Jadi bekerja bersama-sama ya Pak ya. Saling berkaitan. Sehingga akan menumbuhkan perekonomian di masa pandemi ini kan luar biasa. Seperti Kampung Tangguh di Tirtajaya itu Pak. Ada lele itu Mbak? Ya, ada lele dalam pot. Iya benar. Sebagai ketahanan pangan. Nah, gitu. Jadi apalagi desa-desa asuh juga banyak di sini ya. Kayak kemarin saya di Desa Kebun Raya, dia punya jualan beras kencur, punya potensi perekonomian yang sangat luar biasa dan perlu dikembangkan gitu Pak. Terus kerupuk kerupuk laut di kalau kulit ya. Nah, itu macam-macam gitu. Hubungan pasti ke ekonomi masyarakat jadinya ya, dengan keadaan aman dan juga sinergi ini penting Pak ya. Untuk dari baik perkepolisian maupun juga masyarakat. Baik Mbak Tia, mungkin ada yang lagi yang disampaikan, ditanyakan? Apa ya Pak Iwan ya? Iya Pak ya. Karena Karena sangat
sangat luar biasa lengkap sudah. Iya, Sampaikan, kayak lengkap Pak. sampai dengan pasal-pasal undang-undangnya ya. Iya. Nah, mungkin Bang Somad, bagi pelaku yang mungkin dalam pemalsuan sertifikat ataupun di pemalsuan produk ataupun dalam Sertifikat ganda, ataupun bagaimana di permasalahan tanah ini ada kejahatannya apa undang-undangnya, ada ketentuannya, hukumnya nih Pak. Ancaman hukumannya iya. sendiri bagaimana? Baik pidananya. Nah. Ya, perlu kami jelaskan bahwa terkait tindak pidana sengketa tanah ini macam-macam Pak, perkara pidananya. Yang pernah kita tangani itu tentang pemalsuan surat. Dokumen. Jadi di dalam pemalsuan surat itu diatur sebagaimana diatur dalam pasal 263, 264 dan 266. Barang siapa memalsukan surat akta autentik, nah itu diancam hukuman dengan pasal pemalsuan surat. Begitu juga yang memalsukan, begitu juga yang menggunakan surat palsu. Nah, biasa yang kita tangani yang saat ini banyak pemalsuan itu adalah sporadik. Karena gampang sekali dari desa ya Pak ya. Sporadik itu kan yang membuat bukan desa. Jadi yang bukan membuat itu adalah yang punya tanah. Oh, yang punya tanah. Jadi surat pernyataan itu sporadik itu yang membuat adalah yang punya tanah. Ketika minta tanda tangan itu kan yang terakhir itu adalah kepala desa. Jadi kalau kepala desa itu kan sifatnya yang paling terakhir nanti. Terakhir sekaligus untuk menentukan tempatnya di mana dan lain sebagainya. Nah, saat ini memang banyak hal-hal seperti itu yang dilakukan oleh mafia tanah. Di dalam perkara itu biasanya gambar lokasi itu biasanya dia menggunakan kanan kirinya jalan, depan jalan, sebelahnya tanah dia. Nah, itu udah kadang modus. Nah, itu modus mafia tanah itu seperti itu di dalam gambar situasinya itu, sininya jalan, sininya jalan. Supaya Kalau terlihat strategis. ya, kalau bukan strategis, kan kalau jalan siapa yang mau tanda tangan? Iya benar. Nah, itu untuk mengurangi saksi kan. Itu modus mafia tanah seperti itu. Itu pemalsuan. Yang terakhir, yang kemudian ada lagi tentang penyerobotan tanah atau 385. Itu penyerobotan. Jadi pasal-pasal yang diadopsi terkait sengketa tanah itu banyak. Kemudian kalau dia melakukan pengerusakan berarti pasal 170. Pengerusakan itu contohnya seperti apa? Memasang pagar, mencabut pagar, mencabut merusak kebun dan lain sebagainya. Atau menanami tanah orang ya. Itu jelas tidak boleh. Sangat banyak sekali ya Kak Iwan ya. Iya, dan mungkin kita sudah di penghujung waktu nih Mbak Tia ya. Sebenarnya pengen lama-lama lagi nggak terasa. Yang namanya masalah tanah ini masalahnya masyarakat banget ya. Dan mungkin terakhir untuk closing Pak Somad, himbauan untuk masyarakat untuk mungkin berhati-hati terhadap mafia tanah ataupun silakan Pak Somad. Jadi yang pertama saya closing statement atau berikan kesimpulan terkait pencerahan pada edukasi pada hari ini melalui Radio Tuntung Pandang FM 102,3. Saya menyapa pendengar di seluruh warga tanah laut bahwa masalah agraria atau tata ruang pertanahan atau perkebunan tidak akan terjadi konflik bila ada kepastian hukum hak atas tanah tadi. Jadi kalau kepastian hukum hak atas tanahnya itu jelas, maka tidak akan ada konflik, ya, itu sertifikat dan lain sebagainya. Kemudian terjadinya gangguan Kamtibmas akan menurunkan produktivitas masyarakat, harus dicegah secara dini. Jadi itu kesimpulan saat ini adalah yang terjadinya gangguan Kamtibmas itu akan menurunkan produktivitas masyarakat, harus dicegah secara dini. Makanya kami dari aparat kepolisian Polres Tanah Laut tetap mengedepankan pemeliharaan Harkamtibmas untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban sehingga investasi atau investor dari luar daerah bisa berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut. Kemudian yang ketiga adalah Polri sebagai aparat pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Kamtibmas dituntut untuk lebih proaktif menangani potensi konflik pertanahan di daerah. Nah, saat ini sudah dilakukan oleh kepolisian Resort Tanah Laut. Kemudian kerjasama semua pihak dalam penanganan sengketa agraria tata ruang pertanahan perkebunan itu sudah kita laksanakan, hubungan yang baik, sinergis dan berkesinambungan dengan BPN ATR Kabupaten Tanah Laut. Yang penting peran serta masyarakat yang terakhir tadi tetap kita jalankan, gitu Pak. Iya. Cukup menarik, luar biasa ini Kak Iwan. Luar biasa pembicaraannya Pak Somad, jelas ya, detail juga. Silakan Mbak Tia. Ya,
karena waktu kita udah habis ya Kak Iwan ya. Apa daya kita harus berpisah. Apa daya asik. Terima kasih untuk Kanit 1 Reskrim Umum Polres Tanah Laut, Bapak itu Abdul Somad SH.MH dan Bapak Brigadir Ahmad Ridoni SH atas ilmu dan informasi tentang permasalahan sengketa tanah pada hari ini ya Kak Iwan ya. Iya benar banget ya. Luar biasa ilmunya di acara Halo Polisi di Radio Tuntung Pandang. Jadi sekali lagi kami atas nama Polres Tanah Laut mengucapkan terima kasih. Iya, terima kasih balik juga. Iya, terima kasih Mbak Tia, dan juga buat pemirsa di rumah mungkin yang sudah bisa mendengarkan penjelasan tadi, bisa ada pencerahan ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Bang Somad yang udah hadir di sini. Terima kasih Mas Iwan. Iya, Bang Doni juga ya, mudah-mudahan tetap sehat dan sukses selalu dan tetap dalam mengayomi masyarakat pastinya. Baik, dengar Tuntung FM, kami informasikan bagi Anda yang mungkin belum sempat untuk menyimak informasi hari ini, belum sempat untuk menyimak pembicaraan kita hari ini, Anda bisa mengunjungi YouTube channel kita di RPPL Radio Tuntung Padang FM. Ya, sekali lagi terima kasih Mbak Tia juga atas kehadirannya Bapak Persatuan Laut. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, apalagi masa pandemi seperti ini. Oke, rekan-rekan tetap stay bersama kami di 102,3 mungkin karena bahasa banyak program acara menarik yang kepersembahkan, baik informasi-informasi pendidikan dan juga hiburan di Tuntung Padang FM, Radio Beri Interaksi untuk Pembangunan Tanah Laut. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.